lebih harus sisi rem tangan itu harus berfungsi normal. Kenapa? Tujuannya pada saat rem nyeblong atau kita mengalami tanjakan manual tapi rasa metik gitu kan ya. Cukup rem tangan aja sih. Oke. Terus habis itu teknisnya gimana nih yang biasa Bapak lakukan kalau lagi di jalan? So what's up guys, apa kabar? Welcome back di channel Boripen Family. Nah hari ini kita bakal konten lagi nih bareng bokap. Kita bakal bahas konten otomotif ya, karena konten otomotif pertama kita sudah tayang. Silakan nanti ada di deskripsi kalau mau lihat yang sebelumnya. Nah sekarang kita mau bahas lagi tentang otomotif. Nah kita sekarang lagi OTW ke Tangerang nih guys, ada acara teman. Nah sambil OTW kita mau ngobrol-ngobrol sama bokap. Nih ada bokap. Gimana bos? Udah siap hari ini? Alhamdulillah siap. Oke, kita mau bahas apa dulu nih? Nah ini kita kepingin berbagi sama saudara-saudara sekalian ini, bagaimana cara mobil manual tapi bisa terasa metik. Maksudnya itu kita nggak terlalu stres dengan manual itu, walaupun macet kita biasa aja, walaupun kita koplingnya rada berat, tapi karena kita tahu ilmunya, ya kan, jadi ya kita bisa mengetahui bahwa cara mempergunakan kopling dengan tidak menjadi beban seperti ini gitu kan ya. Nah ini ya kita mau utarakan di sini sama saudara sekalian, agar khususnya orang yang suka berjalan ya, untuk suka pengemudi tiap hari mobil manual ya, ini khusus untuk manual ini yang nggak ada batasan, udah kapan tahun belajarnya nggak ada urusan. Baru kemarin juga belajar mobil juga harus ya udah pelajari, yang penting dia harus belajar gitu kan ya. Itu kan yang paling penting, dia harus belajar, dia mencoba ya kan. Oke, nah itu dia mobil manual rasa metik gimana nanti ceritanya sama bokap, karena bokap tuh udah nerapin sepanjang karirnya dia mungkin. Nah kita langsung aja, nanti kita let's go untuk cerita lengkapnya. Jangan kemana-mana, langsung dengerin aja guys ya. Oke guys, jadi buat kameranya kita kedepankan ya, biar ceritanya juga lebih seru dan menarik. Nah ini kita langsung aja. Gimana nih untuk supaya kita, misalkan mungkin di Jakarta sering macet ya Pak ya. Nah itu untuk mensiasatinya, atau mungkin yang sering Bapak lakuin ini bisa di-share lah ke teman-teman. Biasanya apa, ada persiapan khusus nggak buat ini? Yang paling pertama tuh yang harus dia perhatikan ya itu rem tangan. Rem tangan ya? Ya, jadi rem tangan Anda benerin dulu gitu kan. Itu yang paling pokok. Jadi rem tangan harus bener-bener yang satu dua drak gitu udah terkunci, tiga paling tinggi dia tak kan, itu udah kunci gitu kan. Nah itu yang paling pertama itu. Oke, berarti pastiin dulu ya rem nah pasti ya. Rem tangan udah benerin, udah yakin udah bagus gitu, aman gitu kan. Itu lebih harus sisi rem tangan itu harus berfungsi normal. Kenapa? Tujuannya pada saat rem nyeblong atau kita mengalami tanjakan. Jadi kalau remnya bagus ya kita bisa main rem tangan kan. Tapi kalau dia nggak memperhatikan rem tangan itu, ya repot, stres juga kan, tanjakan apa. Nah jadi gitu guys. Nah kalau udah itu apa lagi nih? Ada lagi nggak selain rem tangan dipersiapkan? Kalau ini kan cuma masalah nggak ada itu aja deh. Kalau untuk cuma rasa manual tapi rasa metik gitu kan ya. Cukup rem tangan aja sih. Oke. Terus habis itu teknisnya gimana nih yang biasa Bapak lakukan kalau lagi di jalan? Nah itu kalau kita mulai itu, jadi itu kan kita terasa stres banget ya. Kita terlalu mengeluh, capek apa itu pada saat macet ya. Nah itu pada saat macet itu semua orang lah yang manual itu, terutama sopir angkot, sopir yang memang hidupnya di jalan gitu kan, yang kayak Grab, Gokar, semua lah yang aplikasi. Nah jadi kalau mau supaya Anda tidak stres sebelum berangkat kerja itu, nah itu kan jadi beban semua itu. Kalau koplingnya berat kan, pasti Anda selalu mikir tuh gimana. Anda pasti berhayal kepingin punya metik ya kan, pasti Anda berhayal punya metik. Tapi kalau Anda coba metode ini, ilmu ini,
ya kan, kita bayar tol dulu guys. Jadi itu yang paling pertama kalau kelas baru kita mulai, pada saat udah macet itu kayak begini kan tuh, kita lagi berhenti nih. Nah, ini usahakan kalau begini nih, kalau macet ya, Apa tuh? kalau macet ini itu jadi harus menaikkan dulu rem tangan satu tak tak dua drag gitu kan ya. Istilahnya udah ngerem tapi nggak terlalu pakem gitu kan. Nah, pada udah mulai begitu tuh, pada saat jalan, nah coba Anda masukin gigi 1 atau gigi 2, tergantung mobil Anda gitu kan. Dan itu kan biasakan gas kalau sekelas gini kan Avanza kan gasnya memang udah otomatis terangkat ya. Kecuali mobil-mobil dulu tuh itu harus RPM-nya dinaikin dikit ya kan, dinaikin dikit. Nah, supaya begitu lepas ini kopling ya kan, masih jalan tuh pelan-pelan tuh. Nah itu tapi posisi tangan tetap di rem tangan ya kan. Nah, masukin, tapi jangan ya ini untuk mensiasati capeknya ini. Jadi kita biasanya kan kalau normalnya itu kan nginjek kaki kiri ya, kopling, itu kan normalnya kan itu tuh. Nah tapi karena kita kepingin menyeimbangkan rasa capeknya, membagi rasa capek, nah coba Anda belajar pakai dengan kaki kanan. Oke, supaya kaki kirinya bisa istirahat. Istirahat, kaki kiri istirahat kan gitu kan. Nah jadi itu coba latih dulu ya kan. Nah kan sekarang ini macet nih ya kan, macet. Jadi rem tangan dimasukin, nah, terus gigi lepas kopling pelan-pelan ya kan, pakai kaki kanan ya, kopling pelan-pelan, terus di tangan tuh harus di rem tangan. Jadi kalau Anda panik langsung diangkat aja, terus injek kopling, itu otomatis berhenti gitu kan ya. Nah itu awalnya. Tapi kalau anda udah terbiasa gitu kan, kalau udah terbiasa tuh ya nyaman aja. Walaupun gimana Anda sudah terbiasa, jadi nggak perlu panik. Nah itu itu harus dilatih ya kan. Jadi pada saat macet, nah coba gigi rem tangan naikin, injak pakai kaki kanan ya, pakai kanan. Nah begitu mobil depan jalan, Anda angkat kopling pelan-pelan sambil jalan. Kalau masih terasa, turunin 1 drag gitu rem tangannya kan. Nah sampai Anda sudah tahu bahwa kekuatan rem tangan Anda begini, jadi Anda pakai 2 apa 3 gitu kan, 2 titik gitu kan. Nah itu jadi Anda main kopling aja udah. Jadi terus lihat, atur jarak lah ya, namanya kalau belajar tuh harus atur jarak, jangan terlalu dekat ya, paling tidak 2 meter lah ya kan, supaya cari titik aman juga tuh, supaya Anda tidak, kalau panik kan masih ada ruang untuk ganti kaki kan. Nah itu aja, itu yang paling utama, itu harus konsentrasi gitu kan ya. Oke, jadi tangan ini harus siap di rem tangan dulu ya. Oh iya, berarti untuk antisipasi, karena untuk kaki kanannya kita gunakan di kaki kopling kan. Ya, nah, jadi otomatis kaki kiri nganggur tuh ya kan. Untuk kondisi-kondisi yang memang mau, misalkan bisa dipakai pas lagi kaki kiri capek kali ya. Iya, pokoknya pada saat Anda jenuh kaki pegel, walaupun kalau kayak udah lancar tuh, dari gigi 4, gigi 5 ya kan, ya pakai kaki ini aja, pakai kaki kanan aja ya kan, supaya beban kaki kiri istirahat. Nah karena orang kan banyak nggak tahu ilmu selama ini kan, mungkin dia stres gitu kan, capek itu kan, ngeluh lah apalah, itu pegel kayak mau patah tuh kaki mau apa kan. Tapi dengan mencoba ini, insya Allah itu akan Anda pasti merasa nyaman. Itu kan yang kita butuhkan, itu kan nyaman bos. Di mana-mana itu kita perlu nyaman. Jadi nggak perlu berhayal, saya harus punya metik, wah ini. Ada yang 1 juta itu kalau metik. Ya, bisa 2, 3, 4, 5, 6. Itu metik itu. Jadi yang bagi saudara-saudara yang karena malah tergiur metik, tapi secara finansial masih belum cukup, jangan coba-coba punya metik. Anda akan menyesal nantinya ya kan. Kenapa? Mahal mas. Jadi kalau betul lagi, kalau metik itu, saya sedikit terangkan, itu kalau kita punya metik itu tidak boleh kita pada saat gigi awal ya,
Gigi awal itu nggak perlu digas terlalu tinggi, ya, itu harus kalem sampai stop di gigi 5 supaya semua gigi-giginya itu transmisi itu sinkronisnya itu stabil, ya kan. Jangan sampai Anda melakukan gigi awal dengan kayak manual gitu kan, wah itu parah, itu nggak lama itu pasti jebol, rontok itu, ya kan. Itu pasti rontok itu. Jadi saya wanti-wanti orang yang masih duitnya pas-pasan, jangan coba-coba, karena mana mendingan belajar dengan ini, dengan cara mempergunakan kaki kanan unjuk-unjuk kopling gitu kan. Nah iya betul guys, jadi bokap ini ya udah malang melintang lah ya di dunia yang kita sebut otomotif lah ya. Mau mobil jenis apa aja udah dibawa lah gitu. Nah mungkin ini solusi buat temen-temen nih yang budgetnya minim dan mau punya mobil dan mau ngerasain kayak wah supaya nggak capek nih atau rasa matic. Nah itu teman-teman bisa tuh cobain hal-hal yang bokap gua sharing nih. Jadi ya itu tadi yang penting kalau teman-teman mau coba harus diatur jarak dulu ya, atur jarak supaya bisa terbiasa dulu. Nanti habis itu kalau teman-teman sudah terbiasa baru deh cobain tuh untuk pakai metode manual rasa matic. Nah ini kita ada di Avanza ya bos ya. Ya. Avanza ini bisa diterapin di semuanya ya. Yang penting manual ya. Yang penting manual, semua merek mobil, yang penting manual. Truk pun nggak ada masalah. Mobil bis juga sama. Cuma kalau bis kan itu hidrolik, jadi nggak terlalu capek gitu. Apalagi kan dia kan lane-nya jauh. Yang jadi masalah ini supir angkot, gitu kan tuh. Supir aplikasi, orang-orang travel pengiriman, gitu kan. Atau orang-orang yang ngantor lah, yang selama ini dari jarak jauh, wilayah-wilayah macet rumahnya. Nah itu kan suka jadi masalah itu kan dengan kopling keras. Nah itu tadi solusinya supaya Anda tidak terlalu jadi beban, ya pergunakanlah, keseimbangkanlah kaki kiri ke kanan itu kan. Jadi lama-lama tuh saudara itu nanti lama-lama enak itu seimbang, jadi kaki kiri pelan-pelan pulih gitu kan ya. Tuh jadi udah dimainkan aja. Jadi rasa sakitnya selama ini udah nggak pernah sembuh ya. Kalau udah sakit itu kan itu udah sakit itu kan ngilu terus. Kenapa? Anda bekerja di bidang itu, di tiap hari Anda berkendara gitu kan. Nah, supaya untuk mengistirahatkan pada saat macet ya lakukanlah yang saya bilang tadi, ya kan. Itu guys. Jadi cuman harus awalnya itu harus belajar dulu, ya kan. Harus kalau bisa sih sendiri di lapangan, itu kan, di parkiran, coba-coba ngerasain gimana itu kan. Ya cari aman. Anda sudah yakin, coba pergunakan di jalur macet atau ya kalau jalur lancar kayak begini di jalur kan itu pergantian 3, 4, 5 kan aman aja. Sekarang saya gantikan tuh. Apa kita ke kanan, di kemarin kan kiri nganggur nih. Ya. Tuh. Jadi sepanjang jalan kita ingin mau ke Tangerang, pergunakan aja di jalan tol. Kalau lagi masih berjalan harus ngoper gigi, ya kan? Nah itu pakai kaki kanan supaya Anda tidak terlalu capek. Nah, beda kalau Avanza kita ini kan, kalau di jalan tol itu kita nggak pernah pergi, tetap gigi 5 gitu kan. Walaupun kecepatan 30, kenapa? Itu tetap terangkat. Kalau mobil Anda mungkin kan beda tuh. Ya kan, nah itu harus oper 4, 5, 3 gitu kan. Kecuali udah stuck, nah itu kan harus gigi 1, 2 itu kan. Nah tergantung power mobil Anda. Kalau mobil Anda bagus, gigi 2 terangkat. Tapi kalau mobil Anda lagi, cari aman gigi 1. Nah iya guys, jadi silakan tuh dicoba, dan kalau bisa sih ya itu tadi latihan dulu ya, jangan langsung digasin aja, tetap. Nah kalau teman-teman masih bingung atau pengen tahu lebih detailnya, boleh tuh nanti teman-teman komen atau DM di IG kita buat sharing-sharing nih. Nanti bokap mungkin bisa sharing-sharing ketemu langsung atau apa, boleh. Bisa kan ya bos ya? Oh bisa. Bisa tuh, soalnya bokap juga nih, gue pribadi diajarin bokap lah semua teknik-teknik berkendara. Nah ini salah satunya kita kasih metode yang sering bokap. Nah oke guys, jadi tadi sengaja ya kita ke depan biar teman-teman juga agak lebih enak gitu dengerinnya. Nah itu beberapa cara-cara yang teman-teman nanti bisa coba lakuin, tapi ya harapannya dengan penuh hati-hati dan persiapan dulu ya untuk mencoba
merasakan manual rasa matic guys. Nah kita dipraktikkan di mobil Avanza nih. Ya jadi teman-teman untuk mobil apa aja bisa, khususnya buat teman-teman yang mungkin nge-Grab juga, nge-Gojek juga, atau teman-teman yang supir taksi konvensional ya kan, segala travel, macam, pengiriman gitu kan, itu bisa diterapkan yang memang sering ada di jalanan lah gitu. Nah ini konten otomotif kita sampai sini aja untuk yang ini episode kedua, berarti sebelum kita udah ada. Nah nanti Bokap bakal sharing-sharing lagi nih soal otomotif ya, banyak lah pokoknya, nanti kita ceritain lagi di next episode. Nah jangan lupa makanya harus apa nih supaya ngikutin kita terus Pak, harus apa? Subscribe. Jangan lupa guys, dan di tombol subscribe, tombol merah, di like, di komen buat support channel kita. Teman-teman juga mau request tentang apapun otomotif bisa nih sharing sama Bokap, karena ini pengalamannya udah puluhan tahun lah soal di otomotif. Oke guys, itu aja dari kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat yang udah support. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye semuanya, thank you.